Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Saek dengan NIM 2301060047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi karbohidrat. Materi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi karbohidrat sederhana. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat secara umum adalah organik yang tersusun atas karbon atau C, nitrogen atau H, dan oksigen atau biasa disebut dengan O, dengan rumus umumnya yaitu CnH2O. Nah, meskipun tidak semua karbohidrat menghasilkan rumus ini secara ketat. Nah, klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah gugus glukosa atau unit sakarida yang menyusunnya, yaitu di mana pertama itu adanya monosakarida. Nah, monosakarida ini adalah unit gula tunggal yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat lebih sederhana. Nah, contohnya itu pada glukosa dan fruktosa. Yang kedua itu disakarida. Disakarida ini tersusun atas dua monosakarida yang berkaitan molekul ikatan glikosidik. Nah, contohnya pada disakarida ini yaitu sukrosa, di mana glukosa ditambah fruktosa, yang kedua laktosa, galaktosa ditambah glukosa, yang ketiga malatosa, di mana glukosa tambah glukosa, sehingga disakarida ini dapat dihidrolisis menjadi monosakarida oleh enzim atau asam. Berikutnya itu klasifikasi karbohidrat sederhana. Nah, karbohidrat tidak hanya hadir sebagai molekul kecil, mereka bisa menjadi polimer besar dengan struktur rumit. Nah, inilah yang kita sebut sebagai karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini berperan penting dalam energi, struktur sel, dan proses biologis, sehingga memahami klasifikasinya penting untuk biokimia, kimia organik, gizi, dan bioteknologi. Nah, pada klasifikasi karbohidrat kompleks ini dia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu oligosakarida, di mana oligosakarida ini terdiri dari 3-10 unit monosakarida. Nah, pada oligosakarida ini dia dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama oligosakarida alami. Contoh utamanya itu rafinosa menghasilkan galaktosa ditambah glukosa ditambah fruktosa. Yang kedua itu stachyoosa ditambah galaktosa ditambah galaktosa ditambah glukosa ditambah fruktosa. Yang kedua itu oligosakarida fungsional atau disebut dengan prebiotik. Nah, banyak digunakan dalam pangan dan farmasi. Contohnya itu GOS atau frukto oligosakarida. Yang kedua itu GOS atau galaktosa oligosakarida. Dan pada oligosakarida fungsional ini dia mempunyai fungsinya yaitu memperbaiki kesehatan usus dan menstimulasi pertumbuhan bakteri baik pada probiotik. Klasifikasi yang berikutnya itu ada polisakarida. Nah, polisakarida sendiri ini dia merupakan polimer panjang yang terdiri dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Nah, pada polisakarida ini dia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar. Karena yang pertama itu adanya homopolisakarida, di mana dia terdiri dari satu jenis monosakarida yaitu amilin, yang dimana terdiri dari ribuan glukosa. Yang kedua itu amilosa, di mana rantainya lurus, dan yang ketiga itu amilopektin, di mana dia bisa bercabang. Nah, pada polisakarida ini dia mempunyai fungsi yaitu sebagai cadangan energi pada tumbuhan. Yang kedua itu glikogen. Nah, glikogen ini dia merupakan struktur lebih bercabang daripada amilopektin, di mana fungsinya itu sebagai cadangan energi hewan dan manusia, terutama pada hati dan otot. Nah, pada glikogen ini dia terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama itu heteropolisakarida.
Nah, pada heteroporisakarida ini dia terdiri dari lebih satu jenis monosakarida, di mana yang pertama itu adanya asam hyaluronat. Nah, di mana tersusun dari asam glukuronat ditambah N-asetil glukosami terdapat di cairan sinoval pada jaringan ikat. Nah, dia berfungsi sebagai pelumas dan pemberi viskositas. Yang kedua itu hepare. Nah, hepare ini terdiri dari glukosamin sulfat ditambah asam glukuronat. Nah, dia berfungsi sebagai antikoagulan alami dan mencegah pengumpulan darah. Yang berikutnya itu struktur karbohidrat sederhana. Nah, struktur karbohidrat sederhana ini dia terdiri dari satu monosakarida atau dua disakarida, di mana molekul gula yang terikat pada karbohidrat sederhana ini memiliki struktur kimia yang mendasar seperti rantai lurus atau siklik dan dapat mengandung gugus aldehid atau biasa disebut CHO dan keton atau C rangkap O. Nah, pada struktur karbohidrat sederhana ini teman-teman bisa melihat contohnya. Nah, ini merupakan contoh dari karbohidrat sederhana, di mana dia merupakan rantai lurus. Selanjutnya itu struktur karbohidrat kompleks. Nah, struktur karbohidrat kompleks ini adalah polisakarida, yaitu rantai panjang monosakarida seperti glukosa, yaitu dia saling berhubung melalui ikatan glikosidik. Nah, rantai ini bisa tidak bercabang atau bercabang. Contohnya itu karbohidrat kompleks ini dia meliputi pati, glukogen, dan serat. Berikutnya itu sifat dan fungsi dari karbohidrat sederhana. Yang pertama itu sifat. Nah, sifat ini yang pertama itu adanya rasa manis. Nah, sebagian besar karbohidrat sederhana ini dia memiliki rasa manis. Misalnya itu pada gula pasir atau disebut dengan sukrosa, dan yang kedua itu pada madu, di mana fruktosa ditambah glukosa. Yang kedua itu dia mudah larut dalam air. Nah, contohnya itu glukosa dapat larut dalam air. Nah, yang ketiga itu dia menyediakan energi cepat. Fungsi pada karbohidrat sederhana ini yang pertama itu dia sebagai sumber energi utama dan cepat. Yang kedua itu sebagai bahan baku pembentukan karbohidrat kompleks. Yang ketiga itu dia menjaga kadar gula darah, dan yang keempat itu dia memberi rasa. Pada manis, monofikrotosa dan sukrosa memberi rasa manis yang membuat makanan lebih enak. Yang kelima itu dia berperan dalam sistem saraf dan otak. Sifat dan fungsi dari karbohidrat kompleks, yaitu sifatnya itu yang pertama molekulnya besar dan tidak mudah larut pada polisakarida seperti pati dan selulosa, di mana berukuran besar sehingga tidak larut atau hanya membentuk gel dalam air. Yang kedua tidak manis. Nah, rasanya berbeda dengan glukosa atau fruktosa, di mana karbohidrat kompleks ini tidak terasa manis karena ukuran molekulnya besar. Ketiga itu dia bersifat stabil dan tidak mudah bereaksi karena ukurannya besar dan ikatannya kuat, sehingga karbohidrat kompleks ini lebih stabil dan tidak mudah mengalami reaksi kimia seperti monosakarida. Nah, yang berikutnya itu fungsi dari karbohidrat kompleks, yaitu yang pertama dia sebagai cadangan energi, yang kedua itu sebagai penyusun struktur, dan yang ketiga itu dia mengatur sistem pencernaan, dan yang terakhir itu dia memperlambat kenaikan gula darah. Yang terakhir itu tentang ikatan yang terlibat dalam struktur karbohidrat, di mana yang pertama itu ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini adalah ikatan dasar yang memiliki kerangka monosakarida. Yang kedua itu ikatan hemiasetal atau hemikretal, di mana terbentuk ketika gugus karbonil bereaksi dengan gugus OH
dalam molekul yang sama. Ikatan ini menghasilkan bentuk cincin seperti pironosa atau furanosa. Yang ketiga itu adanya ikatan glikosidik, di mana ikatan ini yang menghubungkan satu monosakarida dengan monosakarida lainnya. Yang terakhir itu adanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini dia terjadi antara gugus OH antar molekul. Nah, fungsi pada ikatan hidrogen ini dia menstabilkan bentuk cincin.